Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, materi satu. Jadi materi yang pertama untuk dasar-dasar agronomi itu adalah mengenai energi dan produksi pertanian. Sesuai dengan RPS yang sudah kita lihat bersama, yang sudah saya bagikan dan saya harap sudah kalian buka, bahwasannya hari ini kita membahas tentang energi dan pengaruhnya terhadap produksi pertanian. Nah, apa saja sih yang nanti kita bahas di dalam materi ini? Yang pertama itu adalah tentang energi sendiri. Jadi energi itu apa sih sebenarnya? Saya harap kalian sudah membaca. Kemudian kegiatan pertanian atau kegiatan tanaman dalam memanfaatkan energi tersebut. Lalu ada juga kita membahas tentang neraca energi dan sebaran energi surya untuk kegiatan fotosintesis tanaman. Dan terakhir itu adalah efisiensi fotosintesis pada tanaman. Kita masuk ke penjelasan pertama mengenai energi. Jadi energi itu apa sih sebenarnya? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk bekerja, itu secara ringkasnya ya. Jadi memang manusia itu kok bisa menyapu, bisa melakukan kegiatan itu karena ada apa? Karena ada energi yang keluar dari tubuh kita. Nah, kalau berdasarkan hukum termodinamika, energi itu tidak dapat diciptakan, tapi energi dapat berubah bentuk. Tetapi juga energi itu tidak dapat hilang. Nah, pada transformasi energi atau pada perubahan energi, jadi berubah dari energi satu ke energi lainnya, itu ada kehilangan dalam bentuk lain, biasanya berubah menjadi panas gitu. Nah, sumber energi kita itu sebenarnya ada sumber energi internal dan eksternal. Kalau dari lingkungan sendiri, energi eksternal di bumi kita ini, di planet kita, itu adalah matahari. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya produsen primer atau produsen utama satu-satunya organisme yang dapat memanfaatkan sinar matahari secara langsung sebagai sumber energi itu adalah tumbuhan. Tetapi perlu diingat bahwasannya tidak semua organisme itu mampu secara langsung menggunakan sinar matahari. Jadi hanya golongan tumbuhan dan beberapa jenis bakteri aja yang mampu menyerap energi matahari, kemudian memanfaatkannya untuk proses fotosintesis. Nah, di sini nanti kita ketahui juga bahwasannya fotosintesis itu nanti si tumbuhan atau si tanaman akan merubah cahaya yang diterima oleh klorofil untuk merubahnya menjadi energi kimia, yaitu berupa karbohidrat atau pati atau juga dikenal sebagai gula atau glukosa. Nah, ini karena tanaman mampu menyusun makanannya sendiri, inilah disebut sebagai organisme ototrof. Jadi si tanaman atau tumbuhan itu disebut sebagai ototrof karena apa? Karena tanaman mampu memproduksi makanannya sendiri dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, coba kita simak bersama video yang sudah saya siapkan. Tolong diperhatikan baik-baik. Energi ada di sekitar kita dalam bentuk yang sesuai dengan hukum termodinamika, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dalam berbagai bentuk seperti energi potensial atau energi kinetik. Energi potensial adalah energi tersimpan yang tersedia untuk melakukan kerja, sementara energi kinetik adalah energi yang tercipta dari gerakan atau kerja dengan melibatkan energi potensial. Sekarang mari kita lihat bagaimana sistem planet kita dan aliran energi yang ada di dalamnya. Sistem fisik bumi kita terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Energi masuk dan keluar dari sistem ini, dan selama proses transfer energi terjadi, beberapa hilang ke sekitarnya sebagai panas, cahaya, suara, getaran, atau gerakan. Sumber energi bisa berasal dari internal dan eksternal.
Matahari adalah sumber energi eksternal utama yang juga mempengaruhi sistem tertentu di bumi kita, seperti cuaca dan iklim. Sinar matahari menghangatkan permukaan dan atmosfer dalam jumlah yang bervariasi, dan hal ini menyebabkan suatu konveksi, menghasilkan angin, dan juga mempengaruhi arus laut. Radiasi inframerah memancar keluar dari permukaan bumi yang hangat, terjebak oleh gas rumah kaca, dan selanjutnya mempengaruhi aliran energi. Matahari juga merupakan sumber energi utama untuk organisme seperti tumbuhan, alga, dan cyanobacteria yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, menyediakan rantai makanan. Energi dari rantai makanan dilepaskan melalui reaksi kimia seperti proses pembakaran dan juga proses respirasi. Sebagian energi disimpan dalam struktur kimia, tetapi sebagian besar akan dilepaskan ke lingkungan sekitar sebagai panas yang berasal dari makanan yang kita cerna. Produsen utama yang dikonsumsi oleh konsumen utama itu hanya sekitar 10% energi yang kemudian diteruskan untuk konsumen berikutnya sampai dengan tingkat dekomposer. Oleh karena itu, mengkonsumsi produsen utama sebagai sumber energi itu akan lebih efisien dibandingkan dengan jalur rantai makanan yang panjang. Tetapi jika produsen utama ini tidak mendapatkan energi dari sinar matahari secara terus-menerus, maka bumi kita akan lenyap. Baiklah, kalau berdasarkan video yang sudah diputar, maka kalian tahu bahwasannya energi itu sangat diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Jadi tidak hanya tanaman, tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk yang bernafas dan hidup itu memerlukan energi untuk melakukan kegiatannya. Nah, hanya saja bedanya sumber energinya itu kalau tumbuhan dan bakteri, beberapa bakteri, tumbuhan tingkat tinggi, ini menangkap sinar matahari secara langsung untuk mensintesa cadangan makanannya dan menghasilkan karbohidrat. Nah, nanti hasilnya ini nanti proses fotosintesis tadi kalau di video ada pendukungnya seperti karbon dioksida dan air. Nanti hasil dari fotosintesa tadi itu adalah karbohidrat yang kemudian akan dikonsumsi oleh hewan, mikroorganisme lainnya, atau manusia sebagai sumber energinya. Nah, kalau mikroorganisme di sini, ini sifatnya adalah dekomposer. Dekomposer yang artinya berada pada tahap yang paling akhir pada rantai makanan. Kalau di video tadi kalian lihat, dari tanaman, dari tumbuhan itu, sumber energi utama yaitu produsen utamanya adalah tanaman. Jika dimakan oleh hewan, hewan yang pertama kali mengkonsumsi si tanaman itu dia paling besar. Paling besar bobotnya itu adalah 30% menyumbang energi bagi si konsumen. Tetapi setelah 30% ke konsumen berikutnya, jadi misalnya tadi ada contohnya itu rumput dimakan tikus, tikusnya 30%, tikus dimakan oleh ular, ularnya itu hanya 1%, mendapatkan energi dari mengkonsumsi si tikus tadi. Kemudian nanti ular mati didekomposisi atau dihancurkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya mendapatkan energi hanya sebesar 0,1%. Oleh karena itu, lebih baik ketika kita mengkonsumsi si produsen utamanya langsung. Nah, si manusia sebagai konsumen ini mendapatkan energi dari mengkonsumsi baik produsen utama maupun si konsumen di rantai makanan setelahnya si tumbuhan. Jadi contoh nih, si sapi makan rumput, tapi kita makan daging sapi gitu ya. Nah, berarti si sapinya tadi dia mendapatkan sebesar 30% dari rumput. Nah, sementara dari kita ke sapi, jadi itu hanya sekitar nih ya, sekitar kurang lebih 1-2% aja. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat lagi, sebenarnya semua bahan bakar, baik batu bara, kemudian gas alam, dan lain-lain yang biasa kita pakai untuk menjalankan mesin kita,
itu dia merupakan produk yang sudah didekomposisi. Nah, jadi si dekomposer, si mikroorganisme ini yang di tahap terakhir rantai makanan tadi, itu dia tugasnya adalah menghancurkan lah, bahasa bahasa mudahnya itu menghancurkan zat-zat yang sudah mati atau organisme yang sudah mati. Nah, ini kemudian kalau kalian lihat di gambarnya ini, hasil fotosintesis kemudian nanti kembali ke dalam tanah, misalnya nih, ada daun-daun yang berguguran, itu didekomposisi. Daun dimakan sapi, sapi mati, kemudian didekomposisi. Kemudian nanti hasil dekomposer itu adalah berupa fosil dan bahan bakar atau sisa-sisa dari yang mati tadi, ini kemudian akan dimanfaatkan oleh kita sendiri manusia berupa gas alam, bensin, atau batu bara, atau kalau kalian itu ada Pertamax dan lain sebagainya, itu merupakan hasil dari dekomposisi organisme-organisme yang sudah beribuan tahun ada di dalam tanah. Nah, ini kalau kita lihat lagi, masuk ke tema yang kedua itu adalah kegiatan tanaman. Jadi perubahan energi itu proses kehidupan kita itu diawali dari perubahan energi fisik menjadi energi kimia. Jadi maksudnya energi fisik ini adalah energi cahaya yang kemudian dirubah menjadi energi kimia seperti yang kita lihat di video dari air, kemudian air itu kan H2O tuh. Kemudian nanti ada karbon dioksida, itu adalah CO2. Kemudian nanti ada sinar matahari dibantu sama sinar matahari. Kemudian nanti menghasilkan ketemu si klorofil nanti menghasilkan karbohidrat dan sisa gasnya itu adalah O2. Nah, ini adalah energi kimia karena dia berupa struktur kimia. Nanti setelah dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan, ini sebagiannya akan disimpan seperti yang di video tadi, sebagiannya akan disimpan oleh tubuh kita. Jadi disimpan baik dalam bentuk lemak, kemudian dibentuk dalam bentuk otot, tetapi ada juga yang dibuang atau dikeluarkan dalam bentuk panas tadi ya. Panasnya asalnya dari mana ya? Energi itu tandanya kita menggunakan energi itu adalah panas. Jadi ketika contoh kalian pergi olahraga, ceritanya olahraga menggunakan energi yang banyak, otomatis kalian akan merasa tubuh kalian itu suhu tubuhnya meningkat. Nah, ini panas yang dihasilkan oleh makanan yang kalian cerna akibat penggunaan energi gitu. Nah, kemudian si tanaman ini dari 100% sinar matahari yang masuk ke bumi kita melalui atmosfer, itu dia hanya sekitar 1-2% aja yang bisa digunakan untuk proses fotosintesis tanaman. Jadi maksudnya itu hanya 1-2% yang paling efisien digunakan oleh tanaman. Sisanya itu adalah dikembalikan ke atmosfer atau sebagian lagi digunakan untuk proses transpirasi atau respirasi. Nah, kemudian fotosintesis sendiri seperti yang kita ketahui ini adalah perubahan energi dalam sel tanaman. Lalu nanti kita juga akan lihat sendiri bagaimana ekologi produksi itu yang merupakan ilmu yang nanti kita bahas mulai dari proses perubahan energi fisik menjadi energi kimia dan alirannya ketika melewati tanaman, kemudian hewan, hewan ke manusia. Nah, jadi nanti kita lihat neraca energinya. Hal yang harus diperhatikan dalam produksi pertanian itu adalah fase transformasi energi dari matahari sampai menjadi energi yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, si tanaman menangkap energi matahari untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan dengan mendapatkan energi tadi ya. Nah, kemudian hasil pertumbuhan dan perkembangan tadi yang berupa karbohidrat tadi, itu cadangan makanannya, itu nanti pada akhirnya harus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah,
Kehidupan manusia dalam bentuk apa? Baik dalam bentuk pangan, sandang, maupun papan. Jadi contohnya ada pohon pinus. Bu, pohon pinus kan kita tidak mengkonsumsi pohon pinus. Bagaimana si pohon pinus bisa bermanfaat untuk manusia? Maka itu dia bisa dialihkan sebagai serat, kemudian bisa sebagai kayu, dan daunnya bisa sebagai bahan untuk pembungkus makanan misalnya. Nah, itu. Kemudian penggunaan energi rata-rata manusia per hari itu adalah 810 gram dari bahan tanaman yang mengandung 315 gram karbon. Jadi begini, dari 315 gram karbon pada tanaman yang digunakan oleh si manusia itu adalah 810 gram. Yang berarti dari satu orang itu dalam 1 tahun kita itu membutuhkan sekitar 117 kilogram karbon. C, ya karbon itu C, anunya kimianya itu, rumus kimianya itu C, karbon. Nah, kemudian komposisi tanaman pada tanaman utuh, ya, jadi tanaman utuh itu kan ada daun, batang, akar, biji, buah, nah itu. Jadi rata-rata dari tanaman utuh itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu hanya sekitar 20%-nya. Jadi dari 100% yang terdiri dari daun, batang, akar, kemudian ada cabang, ada juga ranting, ceritanya ada buah, ada biji. Nah, yang bisa dikonsumsi itu hanya sekitar 20%. Sementara sisanya itu biasanya ya dipakai untuk kembali ke tanah sebagai pupuk, atau dimanfaatkan sebagai pakan, atau dimanfaatkan sebagai untuk membangun, misalnya membangun rumah, atau untuk dijadikan sebagai atap rumah. Jerami itu kan bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah. Nah, contoh serealia ini dari 100% tanaman serealia, dari satu batang serealia itu, hanya 20%-nya, 28% yang bisa dikonsumsi dari berat keringnya. Nah, yang dimaksud dengan berat kering itu gimana? Berat ketika si tanaman itu sudah kehilangan kandungan air yang ada di dalam tanaman tersebut. Contoh ketika sudah mengalami proses pengeringan. Ketika tanaman utuh itu beratnya itu masih 100%. Berarti kadar air yang ada di dalam tanaman tersebut masih 100%. Tetapi ketika proses pengeringan dilakukan, maka kadar airnya akan berkurang atau menguap. Nah, dari bahan kering tadi, itu untuk serealia hanya 28%-nya yang bisa dikonsumsi. Kemudian kita masuk ke neraca energi tadi. Jadi untuk ekologi di sini bisa kita lihat ekologi produksi ya melalui neraca energi. Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya 100% cahaya matahari, radiasi surya yang masuk ke bumi melalui atmosfer tadi, itu hanya sekitar 1-2% yang digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, itu yang paling efisien. Tetapi secara teorinya, 7% yang diterima oleh tanaman dan 93%-nya itu dikembalikan ke atmosfer. Nah, 7%-nya ini dipakai untuk apa aja? Untuk tanaman utuh ya, tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara langsung, itu 2%-nya itu digunakan untuk proses respirasi. Kemudian 3%-nya ini kembali ke tanah, baik dalam daun-daun yang sudah gugur, atau misalnya akar-akar yang sudah membusuk. Nah, ini kembali ke tanah sebesar 3%. Ini pada saat kembali ke tanah, dia berubah menjadi pupuk. Nah, pupuknya ini nanti akan bermanfaat juga lagi bagi tanaman tersebut. Lalu 2%-nya lagi ini disimpan sebagai biji, jadi disimpan sebagai cadangan makanan oleh si tanaman yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Totalnya 7 tuh. Respirasi 2, ditambah 3 kembali ke tanah, 5, lalu ditambah 2 untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau rumput yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, ini dapat dimanfaatkan secara tidak langsung oleh manusia.
sebagai pangan. Caranya bagaimana? 7% yang diterima oleh si rumput, ini nanti sama 2%-nya dipakai untuk respirasi, kemudian 4%-nya dimakan oleh hewan, si hewan tadi mengandung 4%. Nah, 4% itu digunakan apa saja sih oleh si hewan? 1%-nya digunakan untuk energinya, kemudian 1%-nya kembali ke tanah berupa feses atau kotoran, kemudian 1%-nya untuk proses respirasi si hewan, dan 1%-nya lagi digunakan oleh manusia untuk pangannya, baik dari dagingnya, tulangnya, atau susunya. Nah, ini adalah neraca energi. Jadi, kalau yang kemarin tanya tentang sustainable atau keberlanjutan dari tindak agronomi, nah jadi mainnya di sini sebenarnya. Di tanaman, di tindak agronomi kalian, itu ingat tindak agronomi itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak agronomi apabila satu, memiliki lapangan produksi, jadi punya lahan produksi. Yang kedua, mengelola lapangan produksi. Jadi kalau kalian punya lahan berhektar-hektar tetapi tidak dikelola, itu belum melakukan tindak agronomi. Nah, kemudian yang terakhir, ada usaha dalam meningkatkan hasil produksi. Jadi produksinya melimpah. Nah, di sini ketika proses ekologinya tadi berjalan dengan baik, tindak agronomi kalian itu lestari berkelanjutan. Si tanaman ditanam, kemudian nanti ada yang kembali ke tanah untuk proses pertumbuhan si tanaman kembali, untuk proses perbaikan struktur tanah, proses perbaikan nutrisi tanah, kemudian nanti ada yang dikeluarkan sebagai gas, respirasi ini nanti mengeluarkan, ingat respirasi itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ketika respirasi mengeluarkan karbon dioksida ditarik lagi oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian hasil fotosintesis keluar lagi berupa oksigen dan biji tadi. Biji dikonsumsi oleh manusia. Nah, manusia kemudian nanti memanfaatkan energinya untuk proses tindak agronomi kembali. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai sustainable, berkelanjutan. Nah, ini secara penjelasannya, kalau kalian masih belum paham, nanti ini bisa dibaca sendiri. Diingat bahwasannya dari 100% sinar matahari atau dari 500 kalori tiap sentimeter persegi yang masuk ke bumi kita, itu yang dipakai itu hanya sekitar 7%. Jadi secara teori 7%, tetapi secara fakta di lapangannya itu hanya sebesar 1-2% saja yang efisien digunakan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Nanti ini akan saya berikan proses perhitungannya seperti apa. Apakah si jagung ini menggunakan 1% kah atau 2% dalam proses efisiensi fotosintesisnya. Nah, kemudian di sini juga ada bedanya antara tanaman yang dikonsumsi oleh manusia dan juga tanaman yang dikonsumsi oleh hewan. Nah, sini maksudnya tuh perbedaan antara rumput dengan tanaman pangan. Kalau tanaman pangan itu bisa dimanfaatkan secara langsung oleh manusia tanpa melalui perantara hewan. Kalau kita mengkonsumsi lewat hewan, kalau sumber energi kita itu dapat dari hewan, si hewan itu mendapatkan sumber energinya dari rumput atau tanaman lainnya. Nah, ini juga harus diingat bahwasannya 90% bahan kering tanaman pertanian itu berasal dari perubahan karbon melalui proses fotosintesis yang pastinya tergantung pada cahaya. Dan 10%-nya lagi ini berasal dari unsur hara. Jadi 90% dari proses pertumbuhan tanaman itu dia ini dipengaruhi oleh proses fotosintesis
Dan 10%-nya lagi ini dia berasal dari unsur hara yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah, kondisi nutrisi dalam tanah ini juga sangat penting untuk proses pertumbuhan dari tanaman yang kita produksi, yang kita budidayakan. Nah, ini adalah proses perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia di sini. Kalau kalian lihat, kita sudah bahas di semester 1 biologi mengenai fotosintesis, nanti kita bahas lagi satu persatu. Nah, kemampuan tanaman untuk melangsungkan proses fotosintesis ini akan sangat menentukan besar kecilnya bahan organik yang terbentuk pada tanaman. Bahan organik itu apa sih ya? Bahan organik ya setelah tanaman bertumbuh, kalian ambil hasilnya itu adalah bahan organik ya, contohnya. Kemudian nanti juga akan menentukan hasil produksinya oleh tanaman yang kalian budidayakan. Nah, lalu di sini kita perhatikan, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya tidak semua cahaya matahari yang masuk itu bisa ditangkap oleh tanaman. Kalau secara satuannya, satuan cahaya itu adalah langley. Jadi sebesar 263.000 langley cahaya yang masuk ke dalam bumi kita, itu satu langley itu sebesar 1 gram kalori per sentimeter, itu hanya sekitar 140.000 langley yang sampai ke bumi untuk digunakan oleh tanaman dan lalu dikonsumsi oleh hewan tadi. Jadi maksudnya itu, ingat ya, hewan tidak dapat memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Nah, kemudian penyebaran di permukaan bumi, penyebaran dari radiasi surya tadi itu dipengaruhi oleh keadaan awan, kemudian ketinggian tempat atau altitude, letak lintangnya, latitude. Jadi makanya kenapa kok daerah Kalimantan, terutama di Pontianak, itu dia lebih panas dibandingkan di Jawa. Karena di Kalimantan itu dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi letak lintangnya itu berbeda dengan di Jawa. Lalu kenapa kok di gunung, di dataran tinggi, itu dia lebih cahayanya itu lebih redup dibandingkan dengan kalau kita di dataran rendah gitu ya. Nah, ini dia tergantung ketinggian tempatnya. Kemudian ada topografi. Topografi itu adalah kelerengan lahan, jadi ketidakrataan lahan atau kerataan lahan. Lalu ada musim dan waktu dalam hari. Dalam hari. Jadi contoh kalau misalnya di musim panas, kalau di 4 musim ya, di negara 4 musim, musim panas itu dia panjang harinya itu siang harinya lebih panjang dibandingkan dengan malam hari. Sementara kalau di musim dingin itu dia lebih pendek. Nah, ini nanti akan mempengaruhi intensitas dari radiasi yang masuk ke bumi kita. Kalau kalian lihat di sini, semoga kelihatan gambarnya. Ketika siang hari, matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, radiasi ini terpancar dari atmosfer ke permukaan bumi. Tetapi ketika matahari tenggelam sampai dengan tengah malam, menuju ke matahari terbit lagi, itu radiasinya itu terbalik. Jadi dari panas permukaan bumi itu lari ke atmosfer. Nah, ini disebut sebagai proses pendinginan. Jadi setelah mendapatkan panas, bumi kita melakukan proses pendinginan, melepaskan panas dari permukaan bumi di malam hari. Nah, ini adalah proses fotosintesis yang tadi hanya memerlukan 7% dari radiasi yang masuk ke bumi kita. Jadi dia terjadi pada cahaya tampak. Diingat ya, cahaya tampak itu kalau kalian lihat pelangi, pelangi itu kan ada 7 warna. Meiji-ku, Hibi, Niu. Nah, jadi merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini warna-warna tadilah yang dapat ditangkap oleh si klorofil kita pada daun untuk melakukan proses fotosintesis. Nah,
energi cahaya tadi diingat akan berubah menjadi energi kimia. Nah, di sini tadi ya ada oksigen bertemu dengan air, kemudian nanti ditambah dengan karbon dioksida, ini nanti akan menghasilkan karbohidrat. Oksigen ini adalah yang dilepaskan setelah proses fotosintesis yang kemudian nanti akan diserap lagi oleh si tanaman untuk proses respirasi. Jadi ini terus berlanjut. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah energi cahaya yang diterima oleh si tanaman. Dari berbagai macam panjang gelombang energi, itu hanya sekitar 0,4 sampai dengan 0,7 mikron saja yang diterima. Jadi berkisar antara 400 nanomikron sampai dengan 700 nanomikron yang bisa diterima oleh si tanaman. Ini kalau semakin ke kanan, jadi semakin ke kanan ini semakin merah cahaya warnanya, dia menandakan bahwa energinya ini akan semakin rendah, kemudian panjang gelombangnya semakin tinggi, tetapi frekuensinya akan semakin rendah. Berbanding terbalik dengan kalau semakin ke kiri. Semakin ke kiri ke warna ungu ini, dia energinya semakin tinggi, kemudian panjang gelombangnya semakin rendah, dan frekuensinya semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika kalau kita menangkap radio, jadi gelombang radio itu dia frekuensinya itu, dia gelombang-gelombangnya itu lebih tinggi, tapi frekuensinya lebih rendah. Berbeda dengan si gamma. Jadi sinar gamma, sinar X-ray, kemudian ada sinar UV. Nah, sinar UV ini yang kita ketahui sangat berbahaya bagi kulit manusia. Nah, ini dia tidak ada manfaatnya untuk tanaman karena dia tidak tampak. Cahaya tampak yang Meiji Kuhibiniu, jadi ini merah, hijau, jingga, kuning, biru, kemudian nila, ada ungu. Nah, ini nanti yang bisa diterima oleh tanaman. Kalian harus ingat bahwasannya pada tanaman, kalau kalian lihat di sini ya, proses fotosintesis itu kan bisa ditangkap oleh klorofil. Nah, klorofil ini dia berwarna hijau itu sebenarnya bukan karena daunnya warna hijau, tetapi pigmen warna hijau itu, jadi pigmen klorofil itu dia memantulkan cahaya hijau, tetapi menyerap berbagai macam warna pada cahaya tampak ini. Ada 7 warna yang dipantulkan itu hanya warna hijau dan kuning. Jadi inilah kenapa ketika kita melihat daun itu warnanya hijau kekuning-kuningan. Jadi sebenarnya itu zat hijau daun itu maksudnya adalah si cahaya ini ditangkap oleh klorofil, tetapi yang dipantulkan itu adalah si gelombang cahaya warna warna hijau dan kuning. Nah, inilah kenapa si daun itu berwarna hijau kekuningan. Jadi contoh gini, ketika kita melihat warna ungu, sebenarnya warna ungu itu adalah cahaya yang dipantulkan. Yang dipantulkan warna ungu, makanya yang kelihatan warna ungu gitu ya. Itu prinsipnya begitu. Nah, kalau klorofil sendiri ini sebenarnya dia ada 3 macam klorofil. Jadi ini sebagai bekal juga. Klorofil itu ada klorofil A, klorofil B, dan klorofil C. Tapi yang paling berperan penting dalam proses fotosintesis itu adalah klorofil A. Nah, klorofil A ini dia menyerap warna biru, jingga, dan ungu, dan memantulkan warna hijau serta kuning. Tetapi klorofil B itu dia lebih menyerap warna violet dan merah, yang dipantulkan juga sama warna hijau dan kuning. Oleh sebab itu lagi, kenapa kok kita melihat daun itu warnanya hijau kekuningan? Karena si gelombang cahaya hijau dan kuning tadi si hijau tadi itu tidak diserap tapi dipantulkan oleh si daun tadi. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang energi itu sampai di sini dulu. Minggu depan kita bahas ke energi 2, maksudnya energi pertemuan kedua. Itu kita bahas tentang efisiensi fotosintesis. Jadi nanti kita akan pertemuan Zoom, saya akan ajari bagaimana cara menghitung efisiensi fotosintesis dari
7% sinar matahari yang masuk ke bumi yang diterima oleh tanaman tadi, itu berapa persen sih sebenarnya secara faktanya diterima oleh tanaman untuk proses fotosintesisnya, itu ada perhitungannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah setelah menonton video ini, kalian susun pertanyaan hal-hal yang tidak kalian pahami dari penjelasan ini, kemudian dicatat, mahasiswa wajib menyusun satu pertanyaan minimal, kemudian saya akan buka link Zoom untuk kalian bertanya, dan nanti akan saya jawab secara langsung. Untuk hari ini, video hari ini kita tutup video penjelasannya, kita lanjut ke Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.